Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan sistem pakar. Kali ini kita akan masih melanjutkan mengenai teori ketidakpastian. Salah satu untuk mengukur mengenai ketidakpastian adalah menggunakan metode certainty factor. Apa itu certainty factor? Jadi, disingkat CF. Jadi, awal mulanya certainty factor ini disebabkan karenanya pada ketidakpastian muncul, beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakpastian, antara lain atau menyebabkan ketidakpastian, yaitu pertama adanya atau kita membuat aturan rule yang tidak pasti. Kemudian juga dalam, jawaban user juga yang diberikan adalah tidak pasti atas sebuah pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Dalam hal ini adalah sistem pakar yang dibuat atau dirancang. Nah, maka perlu adanya sebuah ukuran mengenai kepastian dari adanya ketidakpastian. Biasanya dituliskan atau diukur dalam bentuk faktor kepastian. Nah, faktor kepastian atau CF ini atau certainty factor ini sebenarnya sudah lama dicetuskan oleh Sir Live and Buchanan. Nah, dalam CF ini merupakan sebuah metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang disusun berbentuk matriks. Nah, banyak diimplementasikan dalam pakar. Certainty factor dalam sistem pakar biasanya digunakan untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran atau inexact reasoning seorang pakar dalam menganalisis informasi yang termasuk kategori mungkin, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Nah, CF menggunakan sebuah nilai tertentu untuk mengasumsikan tingkat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Nilai CF nilainya berada pada rentang -1 sampai 1. Nilai -1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. Nah, CF ini dapat menggambarkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Nah, sekarang kita lihat formula dari certainty factor. Atau CF ini berupa atau dibangun dari sebuah rule menggunakan metode net belief. Formulanya seperti ini. Nilai CF dari rule sama dengan MB dari H dan E dikurangi MD dari H dan E. Masih ingat ya, sebelumnya H ini adalah simbol dari hipotesis dan E adalah evidence. Nah, apa itu MB dan MD? Jadi, MB ini adalah measure of belief atau ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H jika diberikan evidence E. Nilainya di antara 0 sampai 1. Sedangkan MD adalah measure of disbelief atau ukuran ketidakpercayaan terhadap sebuah hipotesis H. Jika diberikan evidence E, nilainya sama di antara atau rentang 0 sampai 1. Kita lihat contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan rule-nya seperti ini, jika terdapat awan cumulonimbus atau CB, maka berpotensi terjadi hujan. Misalkan, measure of belief atau ukuran kepercayaannya MJ berpotensi terjadi hujan akibat adanya disebabkan evidence dari awan CB adalah 0,85. Dan ukuran ketidakpercayaan atau MD dari potensi terjadinya hujan dikarenakan adanya awan CB adalah 0,01. Maka faktor kepastian atau CF dari akan berpotensi terjadinya hujan yang diakibatkan oleh evidence berupa awan CB adalah selisih dari MB dan MD-nya, yaitu 0,84.
Jadi, dalam hal ini, faktor kepastian terjadinya hujan akibat adanya awan CB sebesar 84%. Nah, sekarang kita lihat formula certainty factor kalau dibangun dari rule yang majemuk. Oke, dalam hal ini premis yang ada pada rule itu lebih dari satu. Oke, contohnya misalnya seperti ini ya, sistem pakar untuk mengkategorikan pencemaran udara. Misalnya, rule yang pertama adalah if. Seperti kita ketahui ya, kalau pencemaran udara, salah satu parameternya atau beberapa parameternya adalah adanya dinilai dari indeks dari beberapa parameter yang mempengaruhi, yaitu parameternya adalah PM10, partikulat PM10, kemudian gas karbon monoksida, dan SO2. Oke, nah sekarang kita lihat rule-nya. Jika indeks dari partikulat PM10 tinggi, nah lihat premis pertama ditambah ada premis yang kedua yaitu indeks CO tinggi menggunakan penghubungnya adalah N dan kemudian indeks SO2-nya tinggi, maka pencemaran udaranya termasuk kategori berbahaya dan CF-nya adalah 0,74. Kemudian ada rule yang lainnya. Jika indeks partikulat PM10-nya tinggi dan indeks CO-nya tinggi dan indeks SO2-nya sedang, maka pencemaran udaranya kategorinya sangat tidak sehat. CF-nya 0,45. Kemudian, rule selanjutnya adalah jika indeks PM10-nya tinggi dan indeks CO-nya tinggi, juga indeks SO2-nya tinggi, rendah, maka pencemaran udaranya kategorinya tidak sehat, CF 052. Anda bisa lihat eh, tabel pencemaran udara. Oke ya, kategorinya kan ada berbahaya, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana formula certainty factor-nya? Sekarang kita lihat, kalau penghubung antar premisnya menggunakan operator N, maka CF-nya adalah dipilih nilai minimum dari CF A dan B, kemudian dikalikan dengan CF rule-nya. Oke, kalau di sini kan CF rule-nya adalah 0,74, 0,45, 0,52. Nah, CF A dan B-nya itu apa? A dan B ini ya premis-premisnya, yaitu indeks PM10, nanti akan diberikan CF-nya berapa, indeks CO berapa CF-nya, indeks SO2 berapa CF-nya. Nah, kemudian kalau antar premis itu penghubungnya adalah OR, dipilih nilai maksimumnya. Oke ya, jelas kita lihat misalnya sistem pakar untuk sistem kategori pencemaran udara. Misalnya sistem pakar menanyakan seperti ini. Apakah indeks PM10-nya tinggi? Tentu saja harus mengisi nilai CF-nya ya. Nilai CF-nya diisi oleh user di antara 0 sampai 1. Misalnya user menjawab iya, CF-nya adalah 0,7. Kemudian, sistem pakar menanyakan lagi, apakah indeks CO-nya tinggi? Oke, user menjawab iya, CF-nya 0,8. Kemudian, sistem pakar menanyakan lagi, apakah indeks SO2-nya tinggi? User menjawab iya dengan CF-nya, faktor kepastiannya menurut user adalah 0,6. Nah, sekarang berapa CF dari untuk mengkategorikan pencemaran udara itu termasuk berbahaya yang diakibatkan oleh premis indeks PM10 tinggi dan indeks CO tinggi dan indeks SO2 tinggi. Maka gunakan formulanya yang minimum. Minimum dari CF masing-masing premis. Kan PM10-nya CF-nya 0,7, CO-nya 0,8, dan
SO2-nya 0,6 dikalikan dengan CF dari rule. Rule-nya kalau pencemaran udara kategori berbahaya, CF-nya 0,74. Oke, sekarang kita pilih dari 0,7, 0,8, 0,6, yang paling rendah kan 0,6. Oke, dikalikan dengan CF dari rule-nya 0,74, maka diperoleh nilai 0,44. Artinya bahwa terjadi pencemaran udara dengan kategori berbahaya dengan kita mendapatkan tingkat kepastiannya CF-nya yaitu sebesar 44,4%. Untuk implementasinya akan disampaikan pada mata kuliah praktek sistem pakar terkait formula certain factor untuk kaidah dengan kesimpulan yang serupa. Oke, berikut adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan metode certainty factor, yaitu pertama, cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam memprediksi sebuah objek. Namun, kelemahannya apa? Perhitungan dengan menggunakan metode CF adalah dalam sekali hitung hanya dapat mengolah dua data saja, sehingga keakuratannya dapat terjaga. Ini masih di ranah kelebihan metode certainty factor. Nah, kelebihan ini juga sekaligus menjadi kekurangannya. Maka, karena dalam satu kali iterasi perhitungan hanya dapat mengolah dua data saja, kalau di kita memerlukan untuk mengolah data yang lebih dari dua buah, maka diperlukan beberapa konfigurasi pengolahan data menggunakan certain factor yang Oke. Jika ada pertanyaan, dapat Anda sampaikan di forum kelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.